Ustaz? Ngopi ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini baru ngopi. Alhamdulillah. Gimana Ustaz kopinya? Mantap. Mantap, bikin strong. Pagi-pagi kopi mantap. Ini ngomong-ngomong ada yang beda nih Ustaz. Ya. Itu peci keren juga tuh. Topi ikat. Oh, bukan peci ya? Ikat. Khas mana nih Ustaz? Bali. Oh, Bali. Jadi Ustaz kita baru pulang dari Bali. Iya, alhamdulillah. Berapa lama di Bali Ustaz? Kemarin 4 hari. 4 hari. Safari dakwah, safari manakib lah lebih tepatnya. Oh, banyak pengamal tarikat juga ya di Bali ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi memang di sana ternyata umat muslim dan umat Hindu itu membaur. Ya, jadi ya luar biasa lah memang Indonesia Bhinneka Tunggal Ika-nya itu luar biasa. Luar biasa. Ada 2 nggak, Ustaz? Masih ujung-ujungnya. Mau minta nih. Oke, kita sapa dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bro and sis. Jumpa lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Perihal Ihsan. Oke, episode kali ini kita akan diskusi tentang meditasi, Ustaz. Meditasi. Gitu. Jadi sekarang ini di kota-kota besar secara khususnya gitu, Ustaz. Itu sekarang gini, penduduk kota itu ternyata cukup rentan mengalami stres, ya kan? Berangkat pagi, ya kan? Sebelum subuh, dia udah pada subuh dia udah berangkat. Berangkat belum ketemu matahari. Belum ketemu matahari, anak lagi tidur. Pulang nggak ketemu matahari lagi. Anak sudah tidur pula. Kerja ada macet, beban kerja, akhirnya stres. Dan akhirnya sekarang banyak loh. Ini Ustaz fenomena banyak komunitas-komunitas yang mengadakan meditasi-meditasi. Meditasi ya di perkotaan ya, masyarakat di perkotaan ya. Gitu. Iya. Bisa di ini saat kita diskusikan sebenarnya fenomena apa ini yang sedang terjadi juga, dan apakah meditasi ini ada dalam Islam, dan dalam Islam sudah ada seperti apa contoh meditasinya seperti itu? Iya. Jadi kalau meditasi, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, arti meditasi itu pemusatan pikiran dan perasaan untuk mencapai kondisi tertentu, suatu tertentu. Nah, dalam meditasi biasanya orang cari adalah ketenangan. Tadi kan yang namanya atas kesibukan, padatnya aktivitas, maka timbullah stres, tegangan-tegangan yang kemudian perlu diminimalisir atau perlu diredakan. Betul. Karena mengganggu hubungan keluarga. Dan sebagainya. Maka banyak orang kemudian yang mencarinya pada kegiatan-kegiatan yang di perkotaan kan banyak ya, kursus-kursus meditasi, yoga dan sebagainya. Nah, memang sifatnya itu umum. Ya. Tapi dalam Islam sendiri sebenarnya ada yang seperti itu. Ya. Jadi yang namanya meditasi itu kan pengelolaan nafas, pengelolaan pikiran untuk mencapai ketenangan tertentu ya. Makanya ada kalanya memang ahli-ahli meditasi itu memiliki kesabaran yang luar biasa ya. Dengan mereka bermeditasi, mereka mengolah nafas, maka kemudian menstabilkan jantung. Kan orang kalau nafasnya teratur, jantungnya teratur, nggak akan marah, nggak akan emosi. Jadi orang emosi itu biasanya jantungnya berdebar cepat. Kalau orang marah kan biasanya, kurang ajar, kayak gitu kan. Nafas terengah-engah, jantung berdebar cepat. Tapi ketika konsepnya dibalik, nafas bisa dibuat teratur, kemudian juga jantung juga teratur, maka kemudian orang menjadi rileks. Nah, di dalam Islam ada yang udah jelas, bahkan Allah kasih informasinya kepada kita. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah hanya dengan berzikir kolbu ya menjadi tentram. Kan kolbu kalau dalam materi yang biasa disampaikan dalam kursus tasawuf punya 2 makna. Ada kolbu jismani adalah jantung. Ada kolbu ruhani yang artinya adalah hati nurani. Dan itu saling berkaitan. Hati nuraninya tentram, kolbu yang jantungnya juga tenang detaknya. Tak teratur. Kalau orang zikirnya itu mantap, zikirnya bagus. Pertanyaannya gini Ustaz. Dengan kita melatih meditasi, kan itu juga memberikan ketenangan, gitu kan, apapun bentuknya lah, gitu kan, memberikan ketenangan. Tadi misalnya Ustadz juga sudah sampaikan jantung berdegup keras, kita atur dengan nafas, jantung pun akhirnya ritmenya menjadi rileks. Akhirnya pun pikiran kita akan tenang. Nah itu kan bagian dari meditasi juga. Maksudnya apa beda ini dengan yang tadi Ustadz sebutkan dalam Islam? Ala bidzikri tatmainul qulub itu seperti itu. Kalau perbedaannya memang nanti secara prakteknya hampir sama, perbedaannya pada ritual. Nah, kalau kita kan, kalau menyangkut ritual kan pasti
ada keterbatasan kita sebagai kaum muslimin tentu tidak boleh mengikuti ritual yang agama lain. Ada batasan-batasan tertentu. Nah, tapi kalau ketika kita mengikuti dengan ritual yang memang ada di dalam agama kita sendiri, ya itu kan tentu kita juga merasa secara hati kan lebih nyaman. Nah, kita merasa kita tidak mencampur adukan antara ritual agama kita dengan ritual agama lain. Itu ya satu ya. Kalau dalam ritual, kalau dalam hubungan kita bersosialisasi nggak ada masalah. Dengan umat non muslim dimanapun tidak jadi masalah. Betul. Apalagi kadang-kadang di meditasi itu ada juga beberapa yang ada unsur olahraganya. Nah, itu juga ada menyehatkan badan. Jadi kalau untuk olahraganya, untuk olah rasanya nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah menyangkut ritual, nah ini yang ada pembatasan. Partisinya ya. Maka untuk kaum muslimin tentu yang bersifat ritual ini tadi ada suatu praktek tata cara metode yang mirip meditasi, tapi memang itu bersumber dari hasanah Islam itu sendiri. Kayak berarti ini hasanah Islam. Zikir itu sendiri. Zikir. Makanya kalau ada orang zikir, habis zikir nih, zikir mah panjang. Selesai zikir, padahal zikirnya setengah jam. Pikirannya masih ruwet, masih mumet. Berarti zikirnya belum masuk tuh, belum masuk. tembus ya. Kan kalau orang meditasi, lihat orang meditasi, habis dia meditasi, selesai meditasi pikirannya plong. Nah, karena memang sifat meditasi itu dia pengosongan pikiran. Nah, pengosongan. Nah, kalau di dalam Islam, apalagi ilmu tasawuf nih, ada istilahnya, namanya takholi. Pengosongan. Sifat-sifat orang meditasi itu pengosongan dari segala pikiran, kemumetan, beban-beban hidup ya, dikosongkan. Nah, tapi di dalam tasawuf itu tidak berhenti hanya di pengosongan. Apalagi jadi meditasi dalam Islam tidak berhenti di pengosongan. Ada lagi berarti? Ada level di atas takholi, namanya tahalli. Ya, bahasa gampangnya pengisian. Apa Ustaz yang diisi, Ustaz? Nah, tapi yang positif-positif ya. Jangan konotasinya negatif nih, ngisi-ngisinya nih. Ngisi apa, Ustaz? Ya minimal ngisi pulsa lah. Ya. Jadi kalau pengosongan, anggaplah kita mengosongkan diri daripada sifat-sifat tercela, sifat-sifat majmumah, ya, pengosongan diri dari keakuan, dari ego, pengosongan, ya. Berarti ini ketika pengisian, berarti pengisian dengan sifat-sifat terpuji. Dan sumber sifat terpuji adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibilang gini nggak, Ustaz? Jadi saat takholi itu adalah pengosongan sifat buruk. Ya, bisa kita ganti dengan memasukkan sifat-sifat baik. Seperti itu. Itu sifat-sifat ilahiyah ya. Makanya ada bahasa Nabi, takholaku bi ahlakillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Itulah tahalli. Sifat-sifat baik bersumber daripada Allah, daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya, Ustaz, tahap berikutnya lagi nanti namanya tajalli. Tajalli apa tuh, Ustaz? Ya, setelah dikosongkan, tidak ada lagi sifat-sifat basyariah, kemanusiaan tadi ya. Lalu diisi dengan sifat-sifat ilahiyah, bukan berarti menjadi Tuhan, bukan. Tapi kita menyerap sifat-sifat ketuhanan. Karena manusia itu kan merupakan khalifah, wakil Tuhan di muka bumi. Ini bisa dibilang jadi ejawantah dari tahalli tadi ya? Ya, tahalli. Dalam bentuk nanti bentuknya jadi penampakan perilaku, akhlak. Nanti ujung-ujungnya menjadi tajalli. Akhlakul karimah. Tajalli itu pembuktian. Jadi tadi nyatanya sifat-sifat Allah ya pada diri seseorang, sehingga tidak ada lagi sifat-sifat basyariahnya. Artinya dia telah menundukkan kehendaknya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Bro Enesis ini menarik nih, meditasi dalam Islam khusus dalam tasawuf atau thariqah ini. Pertama adalah taholli. Taholli itu mengosongkan sifat-sifat buruk. Ya kan? Yang kedua, setelah taholli adalah tahalli. Menggantinya dan mengisi dengan sifat-sifat kebaikan yang bersumber dari Allah. Setelah itu ya ujung-ujungnya tajalli, penampakan akhlak. Pembuktian. Ini sebenarnya ada di tanbih, Ustaz ya. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Subhanallah. Jadi emang guru mursyid kita nih Pangarsa Abah Sepuh, Pangarsa Abah Ano memang visinya sudah jauh ke depan tuh, bagaimana membentuk masyarakat yang baldatun ya, thayyiban wal ghafur itu dengan pendekatan zikrullah. Seperti itu. Dan gini, Ustaz, pertanyaan terakhir nih. Ini tadi produser udah ngasih kode, Ustaz. Bukan berarti meditasi yang tadi di awal disebutkan itu salah dong.
Karena sepanjang tidak masuk kita ke ranah ritual, ya. Di situ ada aspek bagaimana mengolah rasa, mengolah energi, mengolah raga, itu bagus, sehat karena kita ada olahraga. Tinggal tadi masalah ritualnya, itu aja batasannya. Oke. Jadi Bro Nesis ya, menarik nih disampaikan oleh Ustadz Andika. Teman-teman semua yang nanti ingin mendalami meditasi, itu sudah tersedia di dalam Islam, sangat lengkap. Dengan tahapan taholli, tahalli, dan tajalli. Untuk itu silakan kalau ingin mengolah energi juga, meditasi segala macam nggak apa-apa, sepanjang tidak masuk ke wilayah ritual. Karena memang kalau udah ada ritual itu harus ada partisi saat ya. Oke. Lakum dinukum waliyadin itu batasannya. Itu pun di Tanbi ada kan? Ada. Oke. Kalau begitu Bro Nesis, nanti pekan depan jangan lupa selalu tungguin, sebenarnya nggak usah nungguin kalau pengen dapat jam 7 notifikasi, subscribe dan aktifkan loncengnya. Supaya nanti jam 7 nih keleng-keleng apa nih? Supaya nanti pada hari H-nya itu dapat notifikasi, supaya nggak ketinggalan ngobrol perihal ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.